Tuhan, inilah kami datang kembali kepadamu, memasuki hari kedua kami bersama-sama menantikan akan datangnya Roh Kudus dalam Pentakosta. Kami kembali untuk merenungkan firman-Mu, mendapatkan petunjuk kehidupan dari-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami boleh menemukan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Seorang pemuda duduk di trotoar sambil memandangi motornya yang mogok. Sudah 15 menit lamanya ia duduk dan tidak melakukan apa-apa. Lalu seorang pria paruh baya menghampirinya dan menawarkan bantuan. Tetapi pemuda itu menolak dan berkata, "Gak usah Pak, saya sudah minta tolong sama Tuhan. Saya masih nunggu kalau Tuhan datang menolong saya." Pria itu pun meninggalkan pemuda tersebut. Kemudian seorang polisi mendatanginya dan menawarkan tumpangan dan motor dapat dititipkan di kantor polisi. Tetapi sekali lagi pemuda itu menolak sebab ia masih menunggu Tuhan. Setelah 30 menit, Tuhan pun tak kunjung datang. Lalu datanglah seorang montir yang hendak membantunya untuk memperbaiki mesin motornya tersebut. Katanya, "Ah Mas, saya nggak punya uang bayar Anda. Saya pun masih menunggu Tuhan menolong saya kok. Sudah ditinggal saja." Montir itu pun menawarkan bantuan secara gratis. Tetapi pemuda itu tetap menolak. Sebab ia percaya bahwa pertolongan akan datang dari Tuhan. Dan montir itu pun akhirnya pergi. Karena Tuhan tak kunjung datang, pemuda itu pun pulang sambil menuntun motornya ke rumah dengan perasaan kecewa dan marah kepada Tuhan. Karena kelelahan, pemuda itu kemudian tidur lelap dan bermimpi di dalam rumah, di dalam kamarnya. Dalam mimpinya, Tuhan datang dan bertanya kepada pemuda itu, kenapa ia tidak ingin ditolong? Pemuda itu pun mengatakan bahwa ia setia menantikan pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada pemuda itu, "Pertolonganku kuberikan melalui pria parubaya itu. Pertolonganku kuberikan lewat seorang polisi yang menawarkan tumpangan. Pertolonganku bahkan kutawarkan kembali lewat seorang montir yang ingin membantumu secara cuma-cuma. Aku sudah menolongmu, tetapi kamu menutup mata atas kehadiranku dalam diri sesamamu." Allah adalah pemurah. Ia bermurah hati. Namun ketika kita berkata bahwa Ia adalah Allah yang murah hati, pernahkah kita kecewa sebab pertolongan Tuhan tidak datang kepada kita? Mari kita ingat baik-baik momen di mana itu terjadi dan tanyakan kembali pada diri kita masing-masing. Apakah sungguh Allah tidak menolong kita, atau jangan-jangan kita seringkali bersikap seperti pemuda tadi, yakni menutup mata akan kehadiran Allah. Allah adalah Sang Pemurah, itulah karakter Allah. Dalam Perjanjian Lama, kemurahan hati Allah disebut dengan kata Ibrani Hesed.
Kata itu kerap diterjemahkan dengan kasih setia, loyal, belas kasihan, penyayang. Sebagai Allah yang berkarakter demikian, Ia adalah pribadi yang senantiasa menyatakan kasih-Nya, salah satu dengan menolong umat-Nya. Ia menyatakan kemurahan dan pertolongan-Nya melalui apa yang ada di sekitar kita. Kemurahan hati Allah dinyatakan pada umat-Nya, dan umat yang mengalami kemurahan hati membagikan lagi kemurahan hati Allah itu kepada sesama. Sebagaimana para penolong yang hadir menyatakan kemurahan hati pada pemuda dalam kisah di atas, kita dipanggil oleh Allah untuk hidup dalam kemurahan hati-Nya melalui sesama yang bermurah hati. Murah hati adalah karunia yang dibutuhkan oleh kehidupan kita dan dapat dipraktikkan dimanapun dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Seorang yang bermurah hati lebih memikirkan orang lain dan kepentingan yang lebih luas ketimbang dirinya. Di dalam 1 Korintus 13 khususnya di ayat keempat dikatakan di sana, kasih itu murah hati. Maka marilah kita mewujudkan melalui kesediaan kita untuk membantu orang lain, kesediaan kita untuk memberikan semangat, kesediaan kita untuk meneguhkan mereka yang sedang mengalami berbagai pergumulan, melayani dengan tulus melalui persekutuan dan di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada. Lakukan mulai dari hal-hal yang sederhana, dari lingkup terdekat kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki sikap murah hati, sebab kita terbuka untuk menerima kemurahan hati Allah melalui sesama kita. Amin.